Ya, selamat pagi semuanya. Mendengar suara Bapak? Selamat pagi Pak, mendengar. Pagi Pak. Mendengar. Ya, usahakan disimak dengan teliti. Nanti kita prakteknya biar tidak gagap lagi, tidak kesulitan lagi. Jadi perhatikan prakteknya. Jadi Bapak bahas mulai dari praktikum 1 sampai praktikum 5 itu sudah Bapak share di grup GCR kalian. Silahkan kalian cek di grup GCR. Itu ada praktikum 5 sudah Bapak share. Jadi untuk praktikum 5 itu kita membuat laporan atau report. Ya, jadi untuk praktikum 5 itu kita bahas dulu. Setelah kita bahas baru kita ulang dari awal membuat praktikumnya dari 1 sampai 5. Ini kelihatan yang Bapak share screen? Kelihatan. Kelihatan Pak. Ya. Bagi yang menggunakan HP, apakah kekecilan tampilannya? Tidak Pak. Iya, itu kecil Pak. Nah, kalau seperti ini masih kecil. Udah Pak. Udah bisa. Ini Bapak Jum kelihatan tidak Bapak Jum? Kelihatan Pak. Kelihatan Bapak Jum? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Iya. Jelas, Pak. Jadi kita yang di sini itu sudah sampai praktikum 4. Nah, menu aplikasi yaitu ketika kita membuka Microsoft Access-nya, dia memunculkan halaman menu aplikasi. Jadi nanti kita tambahkan di sini itu ada sini kan buka data siswa, berarti kalau kita buka dia akan masuk ke data siswa yang sudah kita buat seperti ini contohnya. Nah, muncul seperti ini. Ini adalah data siswa yang sudah kita buat. Itu kalau kita klik yang namanya buka data siswa di bagian menunya. Nah, jadi kita tambahkan yang namanya report atau laporan. Laporan itu seperti ini tampilannya. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi nanti di sini ada data-data yang diisi. Bisa kita lihat, kita contohkan dulu. Nah, di sini contohnya saja untuk NISN seperti ini. Namanya kita sembarang saja dulu. Nah, misalnya seperti ini dulu. Kita tambahkan data, kita klik yang tambah data. Tambah data. Di sini kan masih kosong, jadi kita close dulu agar terisi, agar terlihat. Kita klik kanan, kita pilih close. Nah, jadi kita kembali ke menu lagi, kita buka data siswa. Nah, kan ada isinya data siswa. Seperti ini kelihatan. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke menu aplikasi. Ke menu aplikasi ini kita ingin membuat tambahan di sininya untuk menambahkan data siswa. Kita close dulu, kita buka ulang lagi. Di sini klik 2 kali di bagian data siswa. Nah, bagian sini ada report, ini siswa, ini yang kita klik 2 kali. Kita klik 2 kali siswa. Nah, di sini sudah muncul nama siswanya. Nah, untuk nama siswa ini adalah report atau laporan. Ada nama siswa, namanya dia, NSN seperti ini, dan kelasnya seperti ini. Nah, itulah cara menambah data ke dalam report atau mengisinya. Untuk dari awal kita Bapak ajarkan lagi, Bapak ulang lagi dari awal. Yang pertama, di sini kita buka dulu Akses 2013, kita ulang dari awal lagi tahapannya. Akses 2013, nanti Bapak ajarkan juga yang 2010. Jadi yang 2013 Bapak buka. Nah, ini menunggu dulu mungkin karena ada 2 Microsoft Access, mungkin ada proses yang terjadi.
Ya, di sini bisa dilihat kan, di sini ada, tunggu dulu. Ya, di sini ada 3 tombol, tambah data, simpan data, dan hapus data. Harusnya di dalam tombol yang ada 3 ini ada 1 tombol lagi yang harusnya ditambah, yaitu tombol keluar. Tombol keluar fungsinya yaitu untuk agar supaya kita tidak mengklik yang di sini di atasnya. Nah, seperti ini sudah kelihatan tampilannya. Kelihatan tidak tampilannya? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Ya, jadi ini adalah yang awalnya yang 2013, tampilan seperti ini awal membuka. Masih ada saja yang memilih kostum web app yang diklik. Padahal yang diklik itu adalah blank desktop database. Dilihat dulu tulisannya, kalau ingin membuka itu jangan asal klik-klik-klik. Kalian lihat dulu blank desktop database. Nah, kita klik yang blank desktop database. Nah, di sini kita isi misalnya nama, titik, dan kelas. Kita ambil contoh, misalnya namanya Rehan, misalnya dia kelas 10-3 misalnya. Itu contoh, kita buat namanya seperti ini. Kalau Pak, sudah, ini, kita klik. Tampil tidak? Enggak, Itu Pak. kenapa namanya Aditya ganti, Pak? Itu enggak ada. Ini tampil tidak? Belum. Belum, Pak. Masih yang Belum. Aditya. Belum, Iya. Pak. Belum, Pak. Masih Masih ada dia, Pak. Masih Aditya. Ini Bapak share ulang lagi. Mas Ferni tampil. Sudah tampil. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, jadi kita Bapak ulang lagi dari awal. Nah, untuk pertama kali itu kita gunakan yang namanya blank desktop database. Jangan kita klik kostum web app kebanyakan, kalian itu mengklik kostum web app. Harusnya kalian baca dulu tulisannya blank desktop database yang kalian klik. Kita klik blank desktop database. Nah, di sini pada bagian file name itu kita klik sekali. Kita klik sekali, baru kita hapus. Kita ganti namanya jadi Rehan misalnya. 10-3 misalnya. Nah, seperti ini contohnya. Ini penulisan namanya. Yang penting kalian ada nama kalian dan kelas kalian. Mau kalian tambahkan belakangnya bebas. Mau praktikum berapa atau bebas. Yang penting ada nama dan kelas kalian. Nah, setelah itu kalau sudah kita klik yang namanya create. Kita klik create. Kita klik create. Nah, muncul seperti ini. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Ya. Pak. Ini adalah tampilan ketika kita sudah mengklik create. Nah, setelah seperti ini, yang akan kita lakukan adalah, nah, lambang ini yang kita klik, lambang penggaris yang ada pensilnya. Kalian klik view yang ada tanda panahnya, bisa juga kalian klik design view. Bisa juga, tapi sama saja untuk gambarnya, design view dan lambang penggaris dan pensil yang ada di atas ini. Di bawah bagian file itu kalian klik. Nah, bakalan muncul pilihan seperti ini, save as, tabel name. Tabel name itu kalian masih ingat, ini harus kita ganti dengan siswa. Mau huruf besar, huruf kapital, huruf kecil itu bebas, yang penting tabel name-nya itu siswa. Bisa dilihat itu siswa. Kita klik OK. Nah, muncul seperti ini lagi. Nah, di sini banyak yang salah juga waktu praktek. Nah, di sini kelihatan di sini ID, auto number. Di sini kita tambahkan lagi data-datanya. Yang pasti pada bagian ID ini kita ganti jadi NISN. Pada bagian bawahnya kita ganti jadi nama, dan bagian bawahnya kita ganti jadi kelas. Nah, banyak yang kelupaan bahwa auto number ini harusnya diganti.
auto number ini harusnya diganti menjadi short text. Banyak yang kelupaan, untuk auto number dibiarkan, harusnya ini diganti jadi short text. Short text itu gunanya untuk apa? Kalau short text itu agar angka NISN kalian yang 0 di depan itu bisa kalian ketik. Tapi kalau kalian pilih number, itu tidak bisa dibuatkan angka 0 di depannya. Tapi fungsinya number ini biasanya digunakan untuk penjumlahan. Kalau kalian ingin menjumlah, itu biasanya harus menggunakan number. Kalau menggunakan short text, dia tidak bisa terjumlah. Nah, jika sudah seperti ini, sudah short text, ininya pas NISN, nama dan kelas, kita kembali lagi ke bagian view, kita pilih database, datasheet view, atau kita klik yang lambang tabel ini, atau kita pilih tanda panah bawah, kita klik datasheet view. Ini kita klik datasheet view, bakalan muncul lagi pilihan seperti ini. Di sini, do you want to save this table? Artinya apakah kita ingin menyimpan ini tabel? Kita klik yes. Makanya dalam teknologi itu kalian harus memahami sedikit yang namanya bahasa Inggris. Kalau sudah, kita klik yes. Kita klik yes. Nah, ini adalah yang praktikum satunya. Kalau kalian bertanya waktu praktikum, Pak, ini diisi tidak? Ini tidak usah diisi dulu untuk NISN, nama dan kelasnya itu tidak usah. Jadi kalau sudah sampai sini berarti kalian sudah selesai yang namanya praktikum 1. Setelah itu kita lanjut lagi ke praktikum 2. Praktikum 2 itu kita membuat form. Membuat form, yaitu kita klik bagian create. Ada di bagian ujung sini adalah form wizard. Form wizard paling atas, kita klik create. Biasanya ada tidak muncul yang ininya di dalam Microsoft Access, tidak muncul ininya. Kita klik saja create atau home, atau kita klik create, dia bakalan muncul nanti pilihan form wizard. Kita klik yang form wizard. Nah, setelah kita klik form wizard, di sini ada NISN, nama dan kelas. Ini jelas tidak kelihatan untuk yang form wizard tulisannya nih. Jelas tidak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Iya. Jadi untuk NISN, nama dan kelas itu kebanyakan dari kalian itu langsung kalian klik next. Padahal yang ini itu, yang NISN, nama dan kelas itu dipindah dulu ke dalam selected tabel ini. Kita pindah ke dalam tabel ini. Caranya mau satu-satu boleh, nama, NISN dulu, nama, kelas. Tapi kalau mau semuanya langsung sekalian, itu kita klik yang panahnya ada 2. Langsung semuanya. Ya, kita pindah ke sini, NISN, nama, dan kelas. Jika sudah seperti ini, kita klik next. Nah, pada bagian sini, itu kita biarkan saja kolumnar, next. Pada bagian siswa itu kita biarkan siswa. Setelah itu kita klik finish. Nah, muncul seperti ini. Ini masih belum selesai dulu untuk praktikum 2, cuman muncul seperti ini. Kita tambahkan lagi yang namanya tombol. Kita tambahkan tombol, yaitu caranya kita klik yang bagian tanda panah bawah. Yang bagian ini jangan diklik, kita klik yang tanda panah bawah, kita pilih design view. Design view itu artinya kita kembali mendesain lagi yang namanya form. Kalau hanya di tabel itu kita mendesain tabel, kalau hanya di form kita mendesain form. Jadi kita klik yang design view, kalau sudah di tampilan seperti ini kita klik yang design view. Nah, muncul seperti ini. Ya, jadi kebanyakan yang bingung itu sudah seperti ini, itu seperti apa lagi. Nah, untuk kalau sudah seperti ini, kita lebarkan bawahnya. Bawah ini ada form footer. Ini kita klik sampai berwarna hitam, kita klik warna hitam. Mouse-nya ini kita arahkan ke paling atas form footer. Garis hitam itu paling atas, jangan paling bawah sini. Kita pilih yang paling atas, kita andak sampai muncul tanda tambah
di mouse-nya. Kita pilih paling atas. Jika sudah, kita klik, kita tahan, kita tarik ke bawah. Kita tarik ke bawah sampai ada jarak seperti ini. Nah, jika sudah ada jarak seperti ini, kita kembali lagi ke bagian yang namanya button. Di bagian button, ini ada di bagian desain. Kalau tidak muncul seperti ini, misalnya muncul seperti ini, kita klik yang bagian desain, kita pilih yang namanya button atau tombol, kita klik, kita letakkan di sini. Ingat, kalian mengkliknya itu sampai berwarna pink. Nah, sampai ada warna pinknya seperti ini. Kalau kalian lepas, nah, muncul tanda kotak di mouse-nya. Kalian klik di bawah kelas, kalian klik di bawah kelas. Nah, sampai seperti ini muncul seperti ini lagi. Nah, sampai muncul seperti ini, kita pilih yang nomor 2 adalah record operation. Kita pilih record operation. Setelah kita pilih record operation, kita pilih yang add new record. Add new record itu gunanya untuk menambah data. Jadi add new record yang kita pilih. Kita pilih next kalau sudah seperti ini. Nah, pada bagian add record itu kita klik, kita ganti jadi tambah data. Nah, seperti ini. Pada bagian atasnya, kita klik, kita ganti jadi tambah data. Setelah itu kita klik next. Ini dibiarkan saja, tidak usah dirubah. Mau berapapun, komen 7, 6, 8, 10 itu biarkan saja. Kita klik finish. Nah, bakalan jadi seperti ini. Ini adalah tambah data yang sudah kita kerjakan. Kita lihat tampilannya, kita klik lagi bagian tanda panah bawah, kita klik form view. Nah, seperti ini dia muncul satu tombol. Kita tambah lagi tombol yang namanya tombol simpan dan tombol hapus. Kita kembali lagi ke bagian tanda panah bawah. Kita pilih lagi design view. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini, kita tambah lagi tombol. Caranya sama untuk menambah tombol. Kita klik lagi ke bagian, kita kembali lagi ke bagian desain. Kita pilih adalah tombol bagian desain, kita pilih lagi yang adalah button. Sampai berwarna pink, itu kita jauhkan, kita turunkan ke bawah. Kita letakkan pada bagian di samping tambah data. Nah, muncul lagi seperti ini. Kalau muncul seperti ini, sama caranya record operation. Cuman kebanyakan dari kalian meskipun simpan data, mau hapus data, tetap yang kalian pilih adalah add new record. Itu salah harusnya. Bapak lihat banyak dari kalian, mungkin yang dari kalian pilih record operation, untuk simpan datanya tetap kalian pilih add new record. Harusnya untuk simpan data itu kita pilih adalah save record. Nah, save record ini untuk simpan data. Jadi untuk simpan data kalian ingat itu adalah save record. Kalau sudah kalian klik save record untuk simpan data kalian klik next. Nah, pada bagian save record itu kalian klik, kalian hapus. Kita ganti jadi simpan data. Nah, jadi seperti ini simpan data. Kita klik next. Ini dibiarkan saja. Kita klik finish. Nah, jadi seperti ini. Bapak lihat kalian membuat itu ada yang mereng seperti inilah, ada yang di sanalah untuk peletakannya. Jadi untuk menggesernya, untuk menggeser misalnya button ini atau tombol ini untuk kalian menggesernya, kalian klik sekali dulu di garis ininya, jangan di bebas mau di dalam. Kalian klik yang pasti, kalian klik itu sekali bagian atas ya boleh. Nah, kalian klik di sini di bagian atas tulisan simpan datanya, tapi masih di dalam tombol button, kalian klik sampai muncul seperti ini, baru kalian tarik itu yang abu-abunya. Mau yang abu-abu atau yang garis kuning. Jadi kalian klik, kalian tahan misalnya yang abu-abu biar mudah tandanya. Kalian klik yang abu-abu, kalian klik tanda yang abu-abu.
baru kalian tarik, kalian rapikan. Nah, jadikan kelihatan sejajar dan kelihatan rapi untuk tambah data dan simpan datanya. Nah, yang kedua lagi itu ada yang namanya hapus data. Hapus data itu caranya sama. Kita kembali lagi ke bagian desain. Kita kembali ke bagian desain, kita klik yang namanya adalah button lagi. Kita ulangi cara yang tambah data, simpan data itu, kita ulangi lagi caranya menambah button sampai yang namanya hapus data. Nah, setelah sampai di sini kita klik. Caranya sama. Kalian klik record operation. Kalian pilih yang hapus data itu adalah delete record. Makanya kalian harus bisa sedikit itu harus bisa bahasa Inggris. Kalau add itu artinya tambah, delete itu hapus, berarti kalau save itu adalah simpan. Kalau duplikat itu mengcopy, berarti mengcopy data, membuat data itu sama. Kalau print itu artinya mencetak, kalau undo itu biasanya kembali. Tapi yang kita gunakan itu adalah delete record. Jangan sampai salah untuk pemilihan actionnya, yang di sini actionnya. Kita harus paham, kalau mau tambah data berarti add, kalau mau simpan berarti kita pilih save record, kalau mau delete, kalau mau hapus berarti delete record. Kalau sudah seperti ini, kita klik next, kita pilih delete record. Nah, pada bagian atas delete record, ini kita hapus. Kita ganti jadi hapus data. Kita klik next. Kita klik finish. Nah, seperti ini. Kita sejajarkan biar kelihatan agak rapi. Kita klik sekali. Nah, kita tarik ke atas agar kelihatan lebih rapi. Nah, seperti ini. Mau dijauhkan sedikit, boleh. Asal sejajar, boleh. Mau dihapus sedikit. Misalnya tampilannya mau seperti ini misalnya. Nah, mau seperti ini juga boleh. Bebas tergantung sesuai selera kalian. Kalian yang membuat aplikasinya, kalian juga yang menentukan posisi dan letaknya. Yang penting kelihatan rapi, kalian menyusun buttonnya atau tombolnya seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita klik lagi yang bagian view, kita klik tanda panahnya, kita pilih form view. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Ada tambah data, hapus data, simpan data. Harusnya di sini ada satu tombol lagi, yaitu tombol keluar, tapi tidak usah dulu, itu harus kita buat yang namanya menu. Nah, kalau sudah seperti ini, itu sudah selesai, artinya praktikum 2. Kita lanjut lagi ke praktikum 3. Menambah yang namanya listbox. Menambah listbox itu seperti apa? Bisa dilihat. Kita kembali lagi ke bagian desain. Kita klik tanda panah, di bawah bagian view itu ada tanda panah. Kita klik design view. Nah, kita klik design view, baru kita pilih sama seperti biasa, yaitu kita ambil yang desain, kita klik yang desain, yang pasti di bagian desain. Pada bagian desain kita cari yang namanya listbox. Kita klik tanda panah yang ini, tanda panah ini kita klik di bagian desain. Itu nanti akan ada yang namanya seperti ini. Nah, seperti ini, dia bakal muncul listbox tulisannya. Kalau kita arahkan mouse-nya. Pokoknya tampilannya seperti ini listbox, kita klik. Kita klik yang listbox sampai berwarna pink juga lagi. Setelah sudah berwarna pink, kita arahkan di bagian mana ingin kita letakkan listbox-nya. Misalnya kita letakkan di bawah simpan data, misalnya. Kita klik. Nah, tampilannya seperti ini. Muncul tampilan seperti ini. Kalau sudah muncul tampilan seperti ini, kita pilih adalah pin record from base. Jadi kita pilih paling bawah. Kita pilih paling bawah. Setelah itu kita pilih yang namanya next. Nah, sama seperti
kolomnya ini kan ada NSN, nama, dan kelas. NSN, nama, dan kelas itu kita pindahkan ke selected tabel. Kita pindahkan semuanya. Mau kalian satu-satu pindahnya, mau kalian langsung semuaan, boleh. Yang penting kalian pindahkan semuanya ke sini. Kita pindahkan semuanya, kita klik tanda panah 2. Nah, pindah semuanya ke sini. Setelah itu kita klik next. Nah, di sini banyak kesalahan kalian membuat list box. Di sini yang muncul adalah nama dan kelas, tapi NSN-nya tidak muncul. Untuk memunculkan NSN, hit key kolom ini kalian hilangkan checklistnya. Nah, seperti ini. Muncul listnya. Kalian hilangkan checklistnya di bagian hit key kolom. Kalian hilangkan, bakalan muncul yang NSN, nama, dan kelasnya. Kalau kalian checklist, hit key kolom, hit itu kan artinya sembunyikan. Kalau kita translate ke bahasa Indonesia, hit itu artinya sembunyikan. Nah, jadi kita hilangkan checklistnya, bakalan muncul yang namanya NSN. Setelah muncul listnya seperti ini, kita klik next lagi. Dan pada bagian NSN 1 ini kita ganti jadi misalnya seperti ini, data siswa. Mau kalian buat seperti ini, boleh. Mau kalian data siswa itu boleh. Nah, setelah seperti ini, ada data siswa, kita klik finish. Nah, kalau sudah seperti ini tampilannya, ada data siswa, dan seperti ini, tapi kelihatannya tidak rapi, misalnya seperti ini misalnya. Bisa kita rapikan, misalnya kita lebarkan lagi misalnya kolomnya, kita klik lagi untuk melebarkan yang bagian ininya, bagian dalamnya, itu kita klik lagi komputer, kita arahkan tanda panahnya ke atas. Sampai muncul tanda tambah, kita arahkan lagi ke bawah, kita lebarkan. Nah, jadi untuk data siswa atau listbox-nya tampilannya seperti ini. Kalau kita mindah listbox, dia bakalan terpindah juga yang namanya data siswa. Jadi gimana caranya merapikannya, memindahkan data siswa ini ke atas ini. Caranya itu sangat gampang. Untuk memindahkannya, kita klik yang bagian data siswa. Yang harus kita pindah itu adalah yang abu-abunya. Kalau kita seret yang warna kuning, kita klik yang warna kuning, kita pindah, dia akan ikut pindah juga yang ininya. Nah, seperti ini. Dia bakalan ikut pindah juga yang warna kuningnya. Nah, jadi yang kalian pilih itu adalah untuk memindah data siswa ini ke atas ini adalah yang kalian klik itu adalah yang abu-abunya. Yang tanda abu-abu yang kalian klik, akan ada tanda abu-abu di atasnya. Nah, itu yang harusnya kalian pindah. Kita klik yang tanda abu-abu ini, baru kita pindah ke sini. Nah, dia tidak akan ikut pindah. Sama untuk yang paling bawahnya juga, untuk data siswa listbox-nya, untuk memindahnya kita klik yang abu-abu. Nah, kita klik, kita geser meskipun di sini misalnya. Nah, dia tidak akan pindah untuk yang data siswa di atasnya. Untuk memindah misalnya menggeser keduanya misalnya. Kalau kita klik lagi yang tanda kuningnya, dia akan keduanya ikut terpindah. Seperti ini. Jadi kita lihat dulu tampilannya. Seperti apa tampilannya, kita kembali lagi ke yang namanya tanda panah. Ini ada tanda panah di bawah view, kita klik form view. Nah, tampilannya seperti ini, cukup biasa mungkin. Cukup biasa tampilannya, kita tambahkan yang namanya header-nya atau kepala kolomnya di atas ininya. Kita tambahkan header-nya. Kita kembali lagi ke bagian view, di bawahnya itu kita klik kembali lagi ke design view. Setelah ini kita pilih yang namanya, kita klik dulu yang unbound ini, kita klik dulu. Nah, kita klik sekali, baru kita pilih itu adalah bagian, nah di sini ada yang namanya property set, ada yang exciting. Jadi kita pilih itu property set. Kita pilih property set pada bagian ujungnya. Pada bagian ujungnya property set. Itu ada yang namanya column head.
Ini kelihatan? Kelihatan tidak yang kolom head ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Iya, jadi setelah kalian klik property set, jadi kalian klik dulu yang ini, unbound ini, kalian klik dulu, baru kalian pilih yang itu property set. Kalau emang sudah muncul dari awal property set, tidak usah diklik lagi, dia bakalan hilang property set. Tapi kalau kalian klik sekali, dia akan muncul. Setelah itu kalian pilih yang adalah column head. Column head ini kita pilih jadi yes. Nah, setelah kita pilih jadi yes column head-nya, baru kita kembali lagi ke yang view. Yang view itu kita pilih yang namanya form view lagi. Nah, bakalan muncul seperti ini. NSN, nama, dan kelas. Nah, kalau tadi itu tidak muncul. Tapi setelah kita pilih yes, column head-nya bakalan muncul NIS, nama, dan kelas. Kalau sudah seperti ini, itu berarti sudah selesai kita untuk praktikum 1, 2, dan 3. Untuk praktikum 4 lagi, itu menambah menu. Untuk menambah menu, itu kita klik yang bagian create. Yang bagian create, itu kita klik. Kita pilih adalah blank form. Untuk menambah menu blank form, kita klik blank form. Nah, bakalan muncul form 1 tapi kosong, tidak ada apa-apa di dalamnya. Makanya kita kembali lagi ke bagian form 1, tetap di form 1, kita klik tanda panah view. Kita klik tanda panah view dan kita pilih adalah design view. Kita pilih design view. Nah, muncul seperti ini. Muncul seperti ini tampilannya. Kalau muncul seperti ini, kita pilih adalah desain. Paling atas itu ada home, grid, external, database, tool, design, rank. Format kita pilih adalah desain. Nah, kita pilih adalah label. Yang seperti ini tampilannya. Kita pilih label yang A-nya ada 2, kita pilih. Kita klik sampai berwarna pink juga lagi. Kita klik di bagian tengahnya. Nah, setelah seperti ini kita klik, kita ketikkan, misalnya kita ketikkan menu aplikasi misalnya. Kalau sudah seperti ini, kita adalah menambah button lagi, menambah tombol lagi agar siswa yang di sini kalau kita klik langsung terbuka. Jadi untuk menambah tombol lagi, kita kembali lagi ke desain. Setelah itu kita klik yang namanya button sampai berwarna pink. Kita klik di bagian sini. Nah, muncul lagi pilihan seperti ini. Kalau kita tadi itu record operation untuk menambah data, simpan data, dan hapus data. Kalau untuk menu itu kita pilih adalah form operation. Form operation kita pilih adalah open form. Kita pilih open form, kita klik next. Siswa ini kita biarkan, kita klik next. Kita klik next. Nah, pada bagian open form itu kita klik, kita ganti menjadi misalnya data siswa. Kita klik next, kita klik finish lagi. Nah, sampai muncul seperti ini, kita bisa uji coba untuk data siswanya bisa tidak. Kita klik, untuk aman kita simpan dulu. Kita klik bagian file, kita klik yang namanya save. Setelah itu muncul pilihan save as, atau form name-nya kita ganti menjadi di sini menu aplikasi misalnya. Kita ganti jadi menu aplikasi untuk form name, kita klik OK. Untuk men-save-nya itu kita bisa juga klik kanan di atas, kita pilih save. Atau kita klik lambang ini, sama juga, itu artinya men-save. Atau klik file, itu kita pilih save, itu bisa. Setelah itu kita kembali lagi ke bagian view, kita pilih adalah form view. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Kalau kita klik data siswa, dia bakalan memunculkan ini yang dimunculkannya kalau kita klik data siswa.
Untuk kembali ke menu lagi, kita klik lagi menu aplikasi. Kita klik yang namanya data siswa, dia akan kembali ke sini lagi. Nah, setelah sampai di sini, itu kita kembali lagi kepada bagian file. Pada bagian file, kita pilih adalah option. Ini kelihatan tidak yang tulisan info, new, open, sampai option ini kelihatan tidak? Kelihatan, Pak. Oh ya. Pak. Iya, jadi kita pilih adalah option. Setelah kita pilih option, kita pilih yang namanya adalah current database. Kita pilih current database. Di bagian sininya, kita pilih display form. Kita pilih yang namanya menu aplikasi. Menu aplikasi ini fungsinya untuk apa? Kalau kita pertama kali membuka database, yang muncul adalah form menu aplikasi. Setelah itu pada bagian application title, mau kalian isi juga boleh, mau tidak kalian isi juga boleh. Misalnya application title ini mau kalian isi misalnya aplikasi data siswa 10.1 misalnya, atau 10.3 misalnya, seperti ini. Mau kalian isi boleh, mau tidak kalian isi boleh. Nah, di sini menu aplikasi, kita pilih menu aplikasi. Setelah itu pada bagian bawah itu kita pilih OK. Kita pilih OK. Nah, bakalan muncul tampilan seperti ini. Itu kita pilih OK. Nah, sampai di sini itu praktikum 3 itu sudah selesai untuk praktikum 3. Nah, untuk praktikum sampai sini itu praktikum 4 mungkin. Mohon maaf, Bapak. Nah, sampai sini itu sudah selesai praktikum 4. Nah, untuk praktikum 5 lagi, kita klik create. Untuk praktikum 5 itu kita klik create. Kita pilih adalah untuk praktikum 5. Ini silahkan disimak, nanti kalian prakteknya mungkin sampai praktikum 5. Kita klik create. Setelah itu kita pilih adalah report wizard. Report wizard, kita klik ke report wizard. Ini untuk praktikum 5, itu ada di bagian create, report wizard. Nah, muncul tampilan seperti ini lagi. Caranya sama, kita pilih NISN, nama, dan kelas, kita klik, kita pindahkan semuanya ke selected table. Kita pilih lagi misalnya next. Pada bagian sini, itu kita biarkan, jangan kita rubah, kita klik next. Nah, pada bagian di sini, itu kita mengurutkan data. Data apa yang misalnya nama, misalnya yang kita urutkan, kita pilih nomor 1 ini, kita pilih tanda panah bawah, kita pilih nama. Jadi data itu diurutkan berdasarkan nama. Misal namanya si A, si B, si C, sampai Z, itu berurutan namanya. Tapi kalau kita pilih niche, dia disesuaikan urutan niche-nya. Kalau kelas mungkin tidak perlu karena kalian cuma ngisi data di dalam satu kelas. Yang pasti kalian pilih itu adalah nama di bagian ascending-nya. Kita pilih nama, setelah itu kita klik next. Pada bagian kolumnar, tabular, itu kita biarkan saja untuk tabular. Setelah itu orientation-nya kita pilih portrait. Setelah itu kita klik next. Ini kita biarkan saja, kita klik next. Nah, di sini kita pilih siswa. Kita klik finish. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah selesai tampilannya untuk yang namanya report atau laporan. Jadi kalau kita isi datanya di bagian siswa, dia bakalan muncul nanti di sini data-datanya sampai ke bawah. Nah, data atau yang sudah diisi di sini yang disebut dengan report atau laporan, itulah yang akan kita print, akan kita cetak misalnya. Agar laporan yang kita isi, data yang kita isi itu bisa dicetak, yaitu di bagian report atau laporan fungsinya. Kalau sudah seperti ini, kita klik close print preview, kita klik close. Nah, kalau seperti ini, kita pilih save dulu, biar tidak hilang. Pada bagian file, kita pilih save. Nah, pada bagian ini itu kita close, kita klik kanan, itu ada close.
Nah, kita keluarkan seperti ini. Nah, kita akan menambahkan di menu aplikasi ini yang namanya laporan. Laporan tadi, laporan siswa yang kita buat, kita tambahkan sama seperti caranya, seperti menambah tombol data siswa. Kita klik yang namanya tanda panah bawah. Kita klik Design View. Pada bagian data siswa, ini kita tambahkan laporannya. Jadi kita klik lagi yang button, yang sama seperti sebelum sampai warna pink. Kita klik di bawahnya. Nah, muncul lagi seperti ini. Untuk report atau laporan itu ada di sini tulisannya, report operation. Kalau POM, kita fokus ke POM. Kalau report, itu kita fokus ke report operation. Kita pilih di sini ada pilihan namanya report, open report, print preview report, print report, dan send report to file. Yang kita pilih adalah print preview report. Kita pilih preview report. Kenapa kita pilih preview report bukan yang print report atau open report? Karena preview report itu artinya kita siap untuk mencetak laporan tersebut. Kalau kita siap untuk mencetak laporan tersebut, baru kita klik yang namanya next. Jadi kita pilih report operation, kita pilih preview report. So itu next. Ini siswa, kita biarkan siswa. Nah, pada bagian ini kita ganti namanya preview report ini jadi preview report, kita hapus. Kita ganti jadi cetak laporan data siswa. Nah, jadi seperti ini, cetak laporan data siswa, namanya kita ganti. Kita klik next. Setelah itu kita klik finish. Nah, kita geser biar kelihatan agak rapi. Nah, untuk menu aplikasinya ini tulisannya seperti ini, agak kabur dan kecil. Untuk membesarkan tulisan ini, kita kembali ke bagian home. Di bagian home ini kita klik. Di bagian ujung ini ada yang namanya Calibri. Itu bisa kita ganti untuk gaya tulisannya. Misalnya di sampingnya ini ukuran font tulisannya, tapi kita harus klik dulu yang namanya menu aplikasi ini. Baru kita klik yang namanya yang ininya. Kita misalnya ukuran fontnya mau berapa, misalnya 24. Kita lebarkan. Nah, seperti ini. Kalau kita pilih yang ini, itu rata tengah dia. Setelah itu bagian kalibrinya, setelah kita klik, ada kotak kuning ini, kita pilih kalibrinya, kita cari, misalnya kalibri ini kita ganti tulisannya misalnya Arial. Nah, seperti ini. Tapi masih abu-abu, di mana ganti warnanya? Yaitu di bagian A, garisnya ada warna merah ini, itu artinya kita ganti warna tulisannya. Kita klik yang tanda panahnya ini, kita ganti jadi hitam misalnya. Kita ganti jadi hitam. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Kalau sudah seperti ini, kita kembali lagi ke view. Kita kembali lagi ke form view. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, untuk menu aplikasinya seperti ini. Kalau kita klik data siswa, dia akan kembali ke sini. Kalau kita kembali lagi ke menu aplikasi, kalau kita cetak laporan data siswa, dia akan masuk ke print preview atau siap. Nah, seperti ini. Tampilan seperti ini. Artinya print preview, artinya kita siap, kita cetak. Mau kalian di atas ini ada pilihan. Ada Excel, text file, PDF. Ini kita bebas milihnya mau kita ekspor atau kita ganti misalnya jadi PDF bisa. Untuk laporannya kita klik ini. Mau laporannya kita ganti jadi Excel juga bisa, kita klik yang ini. Ini adalah praktikum 5. Sampai praktikum 5 ada yang ditanyakan atau ada yang perlu diulang lagi? Sudah paham untuk praktikum 5 atau ada yang perlu diulang lagi? Jangan sampai nanti kalau sudah
di dalam lab, kita praktikum malah bingung sendiri. Ya, di sini ada yang perlu ditanyakan atau yang perlu diulang. Kita kalau tidak ada yang ditanyakan, kita coba pakai yang 2010 dulu. Karena waktu kita masih ada sedikit, ada 15 menit, kita coba yang 2010. Kalau yang ini adalah 2013. Karena di komputer lab itu ada yang namanya 2010 juga. Yang pasti kita buka dulu akses 2010-nya. Ya, karena masih menunggu, sama seperti tadi. Jadi untuk menu bagian siswa, ini ada tambahan untuk kalian, bagian siswa. Nah, kita tambahkan tombol keluar lagi di bagian tambah data, hapus data, simpan data, itu harus ada tombol keluar lagi. Ini tambahan untuk kalian, agar mempercantik yang namanya form siswa. Kita pilih design view, kita pilih lagi button, atau tombol, kita pilih button atau tombol, kita letakkan di bagian, misalnya di bagian ujung sini, tombol keluarnya. Kita pilih form operation, tunggu dulu, kita pilih bagian form operation. Bagian form operation kita pilih adalah close form. Kita pilih close form, kita klik next. Pada bagian form operation, close form, kita klik next. Ini bisa kita ganti jadi keluar. Kita klik next, kita klik finish. Nah, seperti ini. Kita rapikan untuk tombolnya. Kalau sudah, kita klik yang namanya lagi form view. Nah, ada tombol yang namanya keluar. Kalau kita klik tombol keluar, nah di sini ada pilihan, berarti kita simpan, menyimpan yes. Nah, dia bakalan keluar dari yang namanya form, tapi kita buka, nah seperti ini kita buka, kalau kita klik keluar, nah bakalan hilang ya. Tapi malah kembali ke menu. Seperti itulah fungsinya tombol keluar. Kita coba lagi yang 2010 misalnya. Kita coba yang 2010. Ini kelihatan tidak yang 2010 ini aksesnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, bagian yang 2010 ini yang kita pilih itu adalah sama, caranya mungkin hampir sama. Yang kita pilih itu adalah ini biarkan blank database, yang kita ganti itu adalah di bagian bawahnya. Kalau seperti ini muncul blank database, itu kita pilih adalah file name yang di bawahnya. File name ini kita ganti misalnya namanya nama titik kelas misalnya. Itu nama kalian mungkin. Misalnya di sini kalian buat apa, misalnya praktikum misalnya. Kita klik create, sama seperti cara yang sebelumnya, kita klik create. Ini yang 2010 nih, untuk 2010. Tampilannya sama seperti tadi juga, tapi ada sedikit perbedaan ketika kita mengklik yang namanya lambang pensil dan penggaris. Kita klik lambang penggaris atau pensil, muncul pilihan tabel name, itu kita ganti jadi siswa. Ya, untuk yang audionya on bisa di-off-kan dulu. Di sini muncul ada auto number, bagian NIS. Ini siapa yang on audionya? Ya, jadi kita lanjutkan. Kita pada bagian sini, bagian siswa. Itu ada yang ID. Ini kita ganti jadi NISN. Nama dan
kelas. Nah, perbedaannya yang 2013 dan 2010 itu adalah di sininya teks. Kalau yang 2013 itu short text. Kalau yang 2010 itu teks. Jadi untuk auto number-nya itu diganti jadi teks. Nah, perbedaannya cuma itu saja. Untuk NISN-nya, nama dan kelas, di sininya teks untuk 2010. Sedangkan kalau 2013 itu adalah short text. Sama caranya seperti sebelumnya, kita klik lambang tabel. Kita pilih yes. Nah, ini adalah tahap praktikum 1. Caranya sama untuk yang berikutnya, mau yang buat form wizard, mau misalnya blank form, atau misalnya report wizard, caranya sama. Yang beda itu adalah ketika di awal yang tampilannya beda, memberi nama dan kelas, dan di bagian home, di bagian tabelnya, di bagian lambang dari sini kita klik. Nah, yang beda itu cuman ininya saja, teks. Sedangkan yang 2013 itu adalah short text. Itu saja perbedaannya, sisanya sama caranya, dan tampilannya pun hampir sama dan sama sepertinya untuk 2010 dan 2011. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan tidak? Sampai sini ada yang ditanyakan sebelum Bapak tutup? Untuk absennya sudah diisi belum? Sudah, Pak. Ya. Ya, bagi yang belum silahkan diisi dulu. Ya, mungkin sampai sini yang Bapak jelaskan. Silahkan bagi yang belum isi absennya, silahkan diisi dulu. Bagi yang sudah mengisi, silahkan lip Zoom, boleh. Pak, Atau linknya keluar. nggak ada. Link absennya di mana? Nggak ada, Pak. Ini Bapak share ulang lagi untuk link absennya di kolom chat. Nah, ini sudah Bapak share. Kelihatan tidak? Sudah bisa diklik. Nah, muncul link Zoom-nya. Untuk linknya, untuk link daftar hadirnya itu sudah Bapak share ulang lagi di bagian chat. Silahkan dibuka, silahkan diisi. Bagi yang sudah, silahkan lip Zoom, silahkan keluar pada Zoom. Cukup sekian yang Bapak sampaikan. Selamat pagi semuanya.